Di suatu hari, hidup seorang janda tua yang bernama Boxrini. Ia hidup menyendiri di tengah hutan. Dia kesepian dan berharap akan diberikan anak untuk masa tuanya nanti. Semakin lama, rasa sepi itu semakin menumpuk dan tidak terbendung lagi. Ia mencoba keberuntungan kepada Buto Ijo. Buto Ijo adalah raksasa yang tinggal di dalam gua dan terkenal suka mengabulkan permintaan. Mbok Srini datang kepada Buto Ijo untuk meminta permohonan dengan membawa sesajen sebagai tanda penghormatan. Akhirnya, Boxrini bertemu dengan Buto Ijo. Ia meminta untuk diberi anak dan Buto Ijo meminta jika anak yang ia beri sudah berusia 6 tahun, maka ia akan mengambilnya kembali. Buto Ijo memberi sebuah biji mentimun berwarna emas. Boxrini pun berjanji akan mengembalikan anak itu ketika berusia 6 tahun. Tiba di rumah, Mbok Srini menatap biji itu dan memikirkannya kembali. Lalu dia menanam biji itu di pot. Setelah menunggu lama, akhirnya biji timun mas itu tumbuh dan Mbok Srini terkejut karena pada saat dibuka, isinya adalah bayi kecil yang monyet. Mbok Srini pun sangat senang karena akhirnya dia mempunyai seorang anak. Bertahun-tahun lalu, kini anak Boxrini sudah bukan anak bayi lagi. Ia memberi nama anak itu Timun Mas. Timun Mas sangat suka bermain bersama ibunya. Dia sangat senang saat bisa menghabiskan waktu bersama sang ibu. Tetapi sang ibu tiba-tiba teringat pada janji kepada Buto Ijo dan menyudahi permainan hari itu. Ia menemui petapa di atas gunung. Boxrini curhat bahwa anaknya sebentar lagi akan diambil oleh Buto Ijo. Petapa pun memberi 4 bungkus penangkal bala. Boxrini pun berterima kasih kepada petapa dan kembali ke rumah. Gimana kalau timun mas? Keluarlah, sudah 6 tahun. Buto Ijo. Astaga, ibu.
Buto Ijo menemukan Timun Mas. Timun Mas pun lari dan teringat dengan perkataan ibunya. Ia pun melempar gulungan yang pertama yang berisikan serbuk-serbuk dan menumbuhkan jeratan-jeratan yang menjerat kaki si Buto Ijo. Buto Ijo tidak patah menyerah karena Buto Ijo ingin memakan Timun Mas. Lalu Timun Mas juga lari dan dia mengeluarkan gulungan yang kedua, yaitu isinya bambu yang menusuk-nusuk Timun Mas. Hahaha. Timun Mas pun berlari yang dia bisa, dan dia bingung mau melempar yang mana. Lalu ia melempar gulungan yang ketiga yang berisikan air yang membuat Buto Ijo tenggelam dan berenang keluar. Karena Buto Ijo jago berenang, dia bisa keluar dari air tersebut. Dan Buto Ijo tetap terbahak-bahak dan berlari lagi. Karena Timun Mas suka berlari, dia lari secepat yang dia bisa. Dan dia melempar gulungan yang terakhir, yaitu mengeluarkan api. Duar, dan matilah si Buto Ijo. Tamat. Lebih baik putuskan sajalah. Cari cinta lain yang bisa buatku bahagia. Oh, karena ku memang pilihan dan kau pun wajib